Ya, untuk mengetahui dampak gempa 7,4 di Sulawesi Selatan, kita tetap bersama dengan PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Selamat malam, Pak Andi. Halo PPLT. Pak Andi, dari pantauan terakhir, berapa banyak daerah di Sulawesi Selatan yang terdampak gempa? Ya, ini yang terdampak gempa secara langsung, kalau terasa gempanya itu bahkan sampai di Makassar. Jadi Sampai kita juga Makassar. merasakan sampai di Makassar. Cuma yang terdampak secara kerugian material dan dampaknya itu adalah di Kepulauan Selayar. Kepulauan Selayar itu di bagian kepulauan. Ada 4 kecamatan yang terdata, adalah Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasimaranu, Kecamatan Pasimanggu, dan kemudian Takabonerate. Tetapi yang terparah adalah di 2 kecamatan terdekat daripada pusat gempa, yaitu Pasilambena dan Pasimaranu. Anda bilang paling parah, separah apa Pak? Apakah sudah ditemukan data-data korban jiwa ataupun kerugian materi yang sudah dihitung? Ya, ini kalau yang paling parah itu di wilayah Pasilambena itu ada 23 rumah rusak berat. Kalau yang di Pasimaranu 298 rumah. Dan jadi total rusak beratnya itu 134 buah dan rusak ringan 212. Ada rumah ibadah 2, sekolah 3, dan gudang rusak ringan sekitar 2, dan korban luka-luka ada 6. Jadi memang tim ini akan turun ke bawah, ke pulau, dan pada intinya bahwa kita memang masih meminta kepada semua yang warga di sana untuk tetap bertahan di Bukit sementara waktu hingga nanti tim untuk turun ke bawah bersama dengan tim medis juga. Berarti tempat pengungsian disediakan di Bukit ya Pak? Memang pernah ini kejadian waktu gempa di wilayah termasuk kayak Palu dan sebagainya, mereka ketika ada evakuasi itu tempatnya ke dataran yang agak tinggi gitu, ada bukit di sana agak tinggi di kepulauan, dan mereka akan bertempat untuk sementara waktu di sana sampai keadaan kondisi aman. Semua warga terdampak sudah ke sana? Bagaimana? Semua warga terdampak sudah di sana Pak? Iya sudah, tetapi memang ada korban luka yang diidentifikasi. Sekarang laporannya masih sementara, ini laporan sementara ada 6 orang. Dan besok tim medis akan bersegera ke lokasi, termasuk untuk membawa logistik yang kita sudah drop sekitar 1 ton pertama beras, dan juga dapur umum untuk kedua yang sangat terdampak di wilayah terdekat daripada pusat gempa di NTT. Oke, baik. Pak, mungkin bisa diceritakan kepada kami kondisi para korban gempa. Tadi memang Anda mengatakan ada 6 yang luka ya Pak. Mungkin penanganannya seperti apa? Yang pertama, yang kedua, meski bukan korban luka, bagaimana kabar mereka sekarang? Apakah ada semacam traumatis tersendiri gitu? Memang di wilayah yang terdampak gempa ini memang yang paling keras ini, dan kemudian memang kita berharap ada nanti kayak semacam trauma healing ya di wilayah lokasi gempa untuk masyarakat di sana yang terdampak. Dan kemudian untuk yang luka-luka akan kita turunkan juga tim medis untuk melakukan bagaimana tindak lanjut pengobatan, pertolongan dan sebagainya. Dan paling penting adalah dapur umum, karena tentu yang menjadi korban ini berkumpul di satu titik tempat evakuasi. Nanti kita buatkan dapur umum yang bisa kemudian melayani mereka selama belum mendapatkan tempat untuk akses untuk melakukan kemandirian dalam persiapan logistik sendiri. Oke, tadi memang Anda menjelaskan kabar baiknya sudah ada bantuan logistik ya Pak untuk mereka gitu. Lalu kemudian sudah ada, sudah ada dari logistik kita di Selayar, sudah disiapkan bersama Pemda juga, akan kemudian kita drop ke wilayah kepulauan itu. Rencananya besok pagi-pagi kita berangkat ke tempat lokasi, dan juga kemudian tim akan berkunjung ke sana. Memang data sementara ini kami dapat belum kita meminta untuk data secara langsung, karena tentu kita meminta dulu ada tim khusus nanti untuk turun supaya orang-orang di sana istilahnya mendata ini betul-betul sesuai dengan aktual di lapangan. Dan tentu juga mereka yang terdampak pasti kita masih mau mereka tenang dulu sementara ya, paling tenang dulu. Sejauh ini apakah bantuan logistik dan juga tenaga medis cukup, atau mungkin ada bantuan lain yang diharapkan datang? Kita berdasarkan permintaan ada 3 ton itu masih banyak, ada stok, kita banyak sekali stok di Makassar, di beberapa penggunaan kita, dan tentu ini yang kita drop ini akan secara bertahap kita kirim, karena kapasitas muatan untuk ke wilayah kepulauan juga tentu dipertimbangkan. Tenaga medis bagaimana Pak Andi? Kita akan turunkan juga bersamaan besok, karena untuk mengantisipasi yang belum terdata, karena yang data baru masuk baru 6 orang. Kita berharap mudah-mudahan tidak ada, tapi sampai saat ini belum ada laporan, alhamdulillah belum ada, tidak ada laporan korban jiwa
sampai saat ini. Tentu kita masih akan turunkan untuk memverifikasi ulang terkait data yang kami dapat, termasuk kerugian material yang ada. Eh, Mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami, tadi kan Anda katakan logistik mungkin besok akan dikirim gitu ya. Untuk tenaga medis apakah bersamaan dengan bantuan logistik? Bersamaan. Bersamaan. Berapa orang dari tenaga medisnya Pak Andi? Kita akan kirimkan sesuai dengan kebutuhan, termasuk paramedik, kemudian dan dokter untuk ke lokasi. Tentu kita akan pertimbangkan juga terkait tim dapur umum yang kita bawa. Jadi sesuai dengan kapasitas yang kita akan menggunakan speed yang dengan kecepatan untuk menuju lokasi, Mbak. Istilahnya kita sesuaikan dengan jumlah warga di sana yang membutuhkan nantinya dengan mengkalkulasi yang ada. Ya. Oke, jumlah warga yang di tempat pengungsian berapa? Mungkin bisa dijelaskan sekali lagi. Sebenarnya warga di sana banyak ya, Mbak. Jadi ada satu pulau itu ada yang berpenghuni sampai 8 ribuan plus minus ya. Jadi memang banyak. Jadi yang diungsikan ke tempat lebih tinggi itu memang semuanya dievakuasi ke sana. Jadi memang agak banyak. Jadi tentu kita harus menyiapkan makanan untuk cukup untuk beberapa hari ke depan ya. Pun menghitung lagi secara tepat jumlah tenaga medis gitu ya Pak Andi, karena banyak tadi warganya di sana dan sampai sekarang juga belum semua terdata ya berapa yang luka, meski sekarang ada sementara ada 6 orang data gitu. Data sementara. Itu karena kenapa? Perlu juga saya sampaikan bahwa memang telekomunikasi juga rusak, tower yang ada di sana sehingga komunikasi agak terhambat. Terakhir hanya dapat data yang bisa dikirimkan pas detik-detik kejadian sebelum ada terputus hubungan ke sana ke pulau-pulau tertentu. Adapun beberapa pulau lain seperti Takabonerate masih bisa diakses dan lainnya itu masih bisa, tetapi yang paling dekat dengan pusat gempa itu kita agak kewalahan untuk kemudian verifikasi ulang data yang sudah disampaikan pada terakhir ini. Ya. Oke, ada masalah jaringan di sana ya karena towernya rusak gitu. Mungkin berarti kita tengah menunggu bagaimana gerakan dari Kominfo ya Pak? Kita akan turun dulu ke lapangan. Paling penting adalah pertama evakuasi dan kemudian pertolongan pertama kepada warga dulu. Kemudian sambil karena memang ini kepulauan ya, untuk mengakses dan kemudian bagaimana kita memastikan bahwa korban bisa tertolong dengan baik, kemudian dapur umum tersedia dengan baik, dan bagaimana trauma healing kepada korban, kemudian baru kita melihat yang lainnya. Ya, kita mematangkan semua bantuan mulai besok gitu ya. Pak Andi, mungkin sejauh ini apakah memang masih ada daerah yang belum terjangkau? Mengingat tadi Anda juga mengatakan ya bahwa jaringan kita terkendala karena rusaknya tower gitu. Ya, untuk saat ini itu pun baru laporan Mbak, karena memang susah ditelepon, ada beberapa keluarga termasuk kolega kami untuk dihubungi ke sana agak susah dihubungi, tetapi paling tidak sudah ada laporan-laporan masuk karena masih bisa diakses untuk kembali ke darat. Beberapa yang memberikan informan kepada Pemda di Selayar, dan itu telah laporkan. Saya sudah komunikasi dengan Pak Bupati untuk menurunkan segera tim untuk ke daerah itu, kepulauan itu segera secepat mungkin untuk kemudian bagaimana melakukan bantuan-bantuan harus turun segera. Ya. Oke, ini artinya ada kendala juga ya kita untuk memastikan misalnya menerima aduan dari masyarakat yang belum bertemu dengan keluarganya atau hilang. Kita sih harapannya tidak begitu ya Pak Andi, cuman kan mengantisipasi itu. Sudah ada beberapa tahapan untuk melapor karena memang kan banyak nelayan yang berlalang ke darat juga. Jadi itu kita dapatkan informasi di sana, dan ada juga beberapa sempat mengirimkan lewat akses sebelum kemudian kejadian ini. Jadi masih bisa beberapa diakses, tapi paling tidak ini sudah ada laporan yang kita dapatkan dengan data-data ini. Tentu ini adalah laporan yang bisa kemudian menjadi rujukan awal, referensi awal yang kemudian kita berdasarkan laporan nelayan masyarakat gitu yang ke darat gitu ya berarti ya. Ya. Dan juga ada beberapa sebelum pas kejadian itu sudah ada beberapa yang mengirimkan juga seperti data-data yang Mbak terima tadi barusan juga itu sama halnya seperti itu. Jadi bisa diakses karena ada beberapa data yang bisa dikirimkan lewat jaringan sebelumnya. Artinya tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan data, itu yang Pak Andi maksud? Sampai saat ini kita tetap yakin dengan data yang kita sudah terima sampai saat ini dirasa cukup untuk kemudian kita bagaimana melakukan tindakan. Itu sudah cukup untuk saat ini dan kita akan turun sesegera mungkin ke TKP. Ya. Oke, pengumpulan data tidak masalah, itu hal yang melegakan Pak Andi. Tapi di luar dari tower tadi bagaimana dengan listrik di sana, kemudian juga kebutuhan air bersih? Ya, untuk kebutuhan air bersih dan sebagainya, saya pikir tidak ada persoalan untuk di sana. Cuma kita ini memang perlu untuk bagian logistik untuk membentuk dapur umum dulu, Mbak. Karena kenapa kita tidak menginginkan masyarakat untuk turun dulu. Kita menahan memang di tempat pengungsian dulu. Sehingga kita praktis harus menyiapkan dapur umum dulu di tempat lokasi kejadian dulu. Dan juga termasuk tempat-tempat darurat di tempat-tempat pengungsian sementara. Karena
gempa-gempa susulan tentu kita harus memperhitungkan dulu sebelum mereka harus turun kembali ke tempat Oke, semula. Pak Andi, maaf saya akan mencoba mempertegas lagi informasi dari Anda bahwa kan besok bantuan logistik itu ada. Tetapi yang untuk sekarang membantu mereka yang mengungsi itu apa yang kita berikan? Untuk saat ini belum akses dari ke ini kita masih bertuan untuk besok karena kami masih mengumpulkan semua logistik Oh, yang ada untuk kemudian kita turun sepagi mungkin besok pagi ya. Hari malam ini kita lagi mengoleksi dan kita sudah keluarkan 1 ton dari gudang dan kemudian kita akan menuju ini. Ini masalah kemana karena akses ini laut, Mbak. akses ya. Akses ini laut ya. Jadi kita Iya, harus iya. berhitung-hitung juga. Kadang-kadang di tempat kepulauan itu kita menghitung tentang ada waktu-waktu tertentu memang kita harus baru bisa akses ke sana. Walaupun keadaan normal juga tidak Oh, iya. semuanya jam bisa kita harus Iya, iya. ya. Ya, kalau dari Pemda sendiri ingin langsung memberikan bantuan, tetapi soal akses ya kendalanya. Tapi mungkin apakah Anda mendapatkan apa semacam informasi bahwa untuk sementara ada yang menangani pengungsi, Pak? Maksud saya di sini, ketika Pemda belum bisa langsung memberikan bantuan secara instan, ataukah mungkin ada sukarelawan atau apapun itu bentuknya membantu mereka? Jadi di tempat itu memang sudah pernah kejadian sebelumnya dan mereka sudah ada bisa dibilang sebenarnya protap khusus bahwa ketika ada kejadian mereka tempat pengungsian di mana. Karena ini sudah pernah kejadian saya komunikasi terakhir dengan Bapak Bupati juga bahwa memang ini pernah ada kejadian juga waktu masih Palu kalau tidak salah. Mereka juga ke tempat yang sama. Jadi mereka sudah ada memang protap khusus karena ini wilayah kepulauan, Mbak. Mereka lebih paham terkait tempat-tempat pengungsian dan termasuk bagaimana mereka bertahan dan evakuasi diri ketika terjadi persoalan dan termasuk prosedural ketika ada pelaporan gitu, Mbak. Oh, termasuk soal stok makanan juga ada di sana? Ya, termasuk, Mbak. Jadi kita ini kan bukan kebakaran, Mbak. Ini Iya, gempa ya. benar. Kalau Iya, gempa saya masih tahu. bisa, logistik masih oke, saya rasa. Ya. Logistik masih oke. Nah, Pak, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada kami kalau besok kan logistik akan dikirimkan gitu ya. Tapi kan tadi ada kendala soal pulau gitu. Nah, bagaimana kita mempercepat bantuan itu mulai besok? Pukul berapa mungkin sudah dikirimkan? Kita akan menggunakan speedboat untuk menuju lokasi sehingga waktu tempuhnya tentu akan lebih cepat daripada ini. Tetapi tentu tadi saya sampaikan kayak seperti Takamori Rate kami punya jadwal-jadwal tertentu di mana ketika sudah melewati jam berapa itu agak riskan. Memang kita harus pagi-pagi atau subuh untuk berangkat dia lebih tenang atau bagaimana. Itu harus dipertimbangkan semua, Mbak. Terkait untuk akses untuk ke sana, berangkatnya ke sana. Dan ini kepulauan yang jauh daripada ini wilayah kepulauan, Mbak, bukan di wilayah daratan sehingga Iya, kita benar. Iya. ada Agak lebih sulit gitu lah Pak ya, karena bukan daratan. Cuman mungkin bagaimana nanti soal mobilisasi petugas di sana, kemudian apakah butuh sukarelawan ataukah cukup dari Pemda saja gitu Pak? Saya rasa cukup, Mbak. Tidak ini kami dengan provinsi dan kabupaten kota itu sudah cukup untuk ini dan juga tentu dari tim SAR dan juga TNI Polri nantinya tentu kita di sini di Provinsi Selatan bisa memastikan insya Allah ini bisa ditangani dengan baik. Ya. Bisa ditangani dengan baik, itu harapan kita bersama Pak. Meski memang kalau kita lihat kan saya rasa kan kita sama-sama melihat bagaimana masyarakat banyak yang ketakutan gitu ya, karena panik ketika ada peringatan tsunami dini gitu. Nah, bagaimana kita mempelajari situasi ini? Tadi kan Anda sendiri mengatakan bahwa kejadian seperti ini bukan sekali terjadi, artinya kita sudah belajar. Tapi mungkin apa yang bisa kita evaluasi dari kejadian hari ini Pak, sampai rumah warga banyak yang rusak? Memang ini kejadiannya di luar daripada perkiraan bahwa memang kencang sekali 7,4 ya, tidak ada yang dapat memprediksi. Tapi ini pernah kejadian waktu gempa sebelumnya dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua termasuk di tempat itu bahwa memang hasil ini bahwa mereka sudah ada kayak semacam tempat-tempat evakuasi yang lebih tinggi. Kebetulan dua pulau yang agak parah ini, Pasimarano dan Pasi Lambena, itu memiliki tempat yang memang agak tinggi, jadi mereka bisa melakukan evakuasi diri ke tempat itu. Dan dari tentu kita memahami semuanya bahwa mereka adalah sudah pernah kejadian sebelumnya sehingga, tetapi memang kejadian ini lebih keras daripada sebelumnya ya. Iya. Ya. Artinya pelajaran kita ke depan mempersiapkan hal-hal di luar dugaan gitu ya, karena memang skalanya sangat besar dan sempat juga menimbulkan kepanikan, apalagi memang ada peringatan dari BMKG tsunami dini, tapi ternyata sudah dicabut, itu melegakan kita gitu ya Pak. Terima kasih Pak Andi telah bergabung di Breaking News Kompas TV. Semoga besok semuanya lancar, pengiriman logistik maupun tenaga medis. Selamat kembali bertugas Pak Andi, sehat-sehat selalu. Ya, sehat Mbak Mesister. Terima kasih banyak, Mbak. Terima kasih.